Bismillah. Ini langsungan. Oh, tidak ada prolog ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna Allaha lama'al muhsinin. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Bapak-bapak, para ulama, guru-guru ingkang kula muliaken, para ustadz, para hadirin yang berbahagia, yang kami hormati, kami muliakan. Niki ngapunten niki. Di sini ada ibu-ibu, di sini bapak-bapak. Saya jadi salah tingkah ini kelihatannya. Masya Allah. Ini alhamdulillah majelis as-siddiq setiap minggu ya diadakan malam Kamis. Masya Allah, ini adalah majelis yang baik, majelis yang disenangi, majelis yang membahagiakan. Alhamdulillah, niki termasuk diminta untuk menyampaikan, memudzakarahkan tentang iman dan amal soleh. Melihat semangat yang ini sudah ada pada Bapak Ibu sekalian, para sederek-sederek sekalian, alhamdulillah, ini adalah tanda-tanda orang beriman. Orang beriman itu senantiasa ngumpul-ngumpul dengan orang beriman yang lain. Kemudian di situ ada diingatkan, diulang-ulang lagi tentang apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat-ayatnya. Kemudian apa-apa yang disampaikan, disabdakan oleh Kanjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang ingin diinginkan kebaikan atas dirinya, maka dipahamkan atas agama. Jadi sinten kemawon ingkang dicintai oleh Allah, maka pertama-tama sekali dipahamkan atas agama. Ini ceramah serius napa ceramah hiburan mawon iki? Masya Allah. Ya, kita kalau dipahamkan agama, mestinya amal-amal kita akan mudah kita amalkan. Jadi ciri-ciri orang yang dipahamkan atas agama, dia akan mudah untuk mengamalkan agama. Tetangga saya niku jam 2 sudah bangun. Itu adalah pengusaha ayam, potong ayam. Setiap hari dipahamkan atas mekanisme perdagangan ayam. Akhirnya istiqomah, setiap jam 2 bangun, kemudian potong ayam. Nah, potong ayam diproses, menjelang subuh itu sudah rampung, tinggal nanti ada setelah subuh itu ada yang ambil. Setiap hari dia paham
Nek ndak bangun jam 2 nanti ndak untung. Nanti ndak datang wong yang mau ambil itu subuh, ada yang ambil, ada yang sebelum subuh, ada yang setelah subuh. Jadi dia bangun karena ada kepahaman, ada pengetahuan. Nek ndak ngertos yang ndak mungkin dia mau bangun jam 2. Eman-eman nek tidur itu kan nyaman gitu ya. Dibangunkan kalau masih nyambung dengan tidur, mestinya tidur lagi. Karena begitu nyaman. Mangan sih, dahar sih, dehri. Oh, tidak dipedulikan. Biasanya makan itu tidak begitu berarti ketika nyambung dengan tidur. Karena memang tidur itu nyaman. Tetapi karena sudah ada pengetahuan tentang tidur, kenyamanan tentang tidur, dilanjutkan tidurnya. Nah, ini karena ada pengetahuan lagi tentang ayam, tentang duit. Nah, karena ada duit, ada prospek, ada para ini yang akan ambil, nanti ada yang bayar. Akhirnya ya bangun jam 2. Tidurnya jam berapa? Biasanya tidur jam 8. Sudah beres-beres semua baru tidur. Nanti menjelang turun. Ini yang beriman ya. Yang beriman, yang orang muslim ya, dia biasa sholat subuh cuma sebentar aja kemudian keluar lagi. Kenapa? Ada yang mau ambil ayam. Jadi sholat subuh sebentar langsung cabut lagi. Terkadang sholat duluan, kemudian tidak sholat berjamaah, kemudian keluar lagi karena ada yang mau ambil ayam. Ini kepahaman hanya yang mulia dan itu logik. Jadi siapa yang paham atas sesuatu dan mengerti akan kepentingannya, akan apa yang didapatkan, dia akan melakukan sesuai dengan kepahamannya. Semakin banyak energi, semakin banyak kepahamannya, semakin banyak energi yang dia. Hadirin yang mulia, saya mau cerita saja. Ini kisah tentang menjelang perang Uhud. Jadi perang Uhud itu sudah di Madinah hijrah. Maka sahabat Nabi memanggil Sa'ad bin Abi Waqqas. Namanya ini siapa itu? Kok sampai lupa saya? Saya sebenarnya sudah sering cerita ini. Kok lupa karena memang agak pangling kalau berhadapan langsung di audiens yang seperti ini. Tapi Masya Allah. Namanya siapa? Mas Dasak? Ustadz yang sahabat radhiyallahu anhu memanggil Sa'ad bin Abi Waqqas. Mari kita berdoa sebelum perang Uhud berkecamuk. Ayo kita berdoa dulu. Jangan doa riyin. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu berdoa lebih dahulu. Oh ya Allah, besok apabila perang Uhud ini berkecamuk, biarkanlah nanti saya akan bertemu dengan musuh yang paling hebat. Biarkan saya bertempur dengannya habis-habisan. Saya bertempur atas agamamu ya Allah. Dan biarkan saya kalahkan musuh-musuhmu ya Allah. Amin. Kemudian sahabat ini, kita sebut saja sahabat X ya. Sahabat X yang saya lupa. Abdullah bin Jahsi. Ya benar-benar ini. Oh ya, pernah saya cerita di tempat beliau ya. Abdullah bin Jahsi. Masya Allah. Sahabat Abdullah bin Jahsi. Kemudian doa. Oh ya Allah, besok bila pertempuran berkecamuk, biarkan saya ketemu dengan musuh-musuh yang paling gagah, yang kuat. Kemudian ya Allah, biarkan saya bertempur hebat-hebat atas namamu ya Allah, atas agamamu belamu ya Allah. Kemudian ya Allah, biarkan dia mengalahkan saya. Wah, Sa'ad bin Abi Waqqas mendengar, biarkanlah dia mengalahkan saya. Biarkan telinga saya ditebas, biarkan hidung saya ditebas, biarkan saya mati syahid ya Allah. Nanti ketika kelak berjumpa denganmu ya Allah, engkau akan bertanya,
Hai Abdullah bin Jasi, di mana? Bagaimana dengan kabar hidung dan telingamu? Hidung dan telingamu kok tertebas? Oh ya Allah, nanti akan saya laporkan padamu ya Allah, bahwa saya telah berjuang di jalanmu, membela agamamu, kemudian ini tertebas dan mati syahid. Sahabat Abi Waqqas bergetar pun mengatakan amin. Hadirin yang mulia, ini kisah sudah dikisahkan kepada kita dan mungkin juga sering kita dengar. Tetapi ini adalah kisah tentang kepahaman dan keimanan. Pahamnya seorang sahabat yang menang dalam peperangan itu juga doa yang bagus. Abdullah bin Jasi doa, oh ya Allah, biarkan syahid, biarkan hidung dan telinganya tertebas. Kemudian perang berkecamuk dan berakhir, ya sedikit ada kekisruhan di mana kaum muslimin, Rasulullah sampai berdarah dan sedikit ada kekalahan nih karena ada hal-hal kekisruhan. Tapi intinya adalah Abdullah bin Jahsy syahid. Kemudian setelah usai peperangan diperiksa, ternyata betul Abdullah bin Jahsy hidungnya tertebas, telinganya pun tertebas. Maka menyaksikan ini, Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, doa Abdullah bin Jahsy adalah lebih baik dari doaku. Hadirin yang mulia, ini bukan nyeleneh. Ini kisah kepahaman atas agama, ini kisah tentang keimanan. Kisah tentang yakinnya dia. Anda bedanya juga dengan ayam tadi ya. Orang bangun di jam 2 malam. Apa iya? Ya? Apa iya? Tiap hari dengan semangat, dengan energi. Itu pun bukan bangun sendiri, bangunkan yang lain juga. Bangunkan yang lain juga. Nah, untuk orang beriman jam 2 juga, jam 3 malam juga. Begitu gembira orang beriman, dia mulai. Iya kan? Ini adalah kepahaman hanya mulia. Kepahaman atas sesuatu, maka dia akan bergairah. Dia akan bersemangat untuk melakukan apa yang diimani. Jadi teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian, kita boleh menyimpulkan bahwa tingkat kebahagiaan seseorang itu tergantung daripada keimanan. Tingkat kebahagiaan. Oh, gimana dengan harta, tahta, jabatan? Ini kan mempengaruhi dan diperlukan untuk mendapatkan amunisi bagi kebahagiaan. Kalau kita mengatakan seperti itu, coba kita lihat. Kita lihat orang-orang beriman. Okelah kita lihat para Anbiya alaihissalam. Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Siapa yang lebih kaya dari Nabi Sulaiman alaihissalam di muka bumi? Kerajaannya yang luar biasa. Bukan memerintah manusia saja, memerintah jin dan setan. Bukan jin juga, hewan-hewan pun diperintah oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Diperintah oleh beliau, bisa ditaklukkan oleh beliau. Yang buas, yang lembut, yang melata, yang kaki 4, yang terbang, ini semua dikuasai. Bukan cuma itu saja, awan pun, angin pun bisa dikuasai oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Betapa hebatnya. Tapi hadirin yang mulia, bagaimana juga dengan Nabi Ayub alaihissalam? Nabi Ayub alaihissalam diuji oleh Allah SWT. Anak-anaknya semua habis. Sebelumnya kekayaannya habis juga. Beliau adalah orang terpandang. Beliau nabi terhormat di kampungnya, kaya, anaknya banyak. Diuji oleh Allah SWT, kekayaannya habis. Anak-anaknya pada meninggal semua. Bukan cuma itu saja, Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub alaihissalam dikasih penyakit. Dan penyakit ini dipahami oleh masyarakat di sekitarnya bahwa ini penyakit menular dan beraroma yang bau. Orang terhormat, orang kaya, anaknya banyak, meninggal semua. Hadirin yang mulia,
Kemudian karena diketahui ini penyakit menular, kemudian bau diusir oleh masyarakat kampungnya. Bagaimana sakitnya hadirin mulia. Apa perasaan Nabi Ayub alaihissalam? Karena beliau adalah orang beriman. Kita nggak usah beritahu tentang rasa syukur beliau atas nikmat yang Allah berikan kepadanya. Kita lihat ketika daging-daging beliau sudah sampai berulat. Berulat ini, wonten ulo. Apa namanya? Ulat ya. Diriwayatkan, dikisahkan ulama kepada kita, beliau ketika mau berwudu bersuci, itu ulatnya diambil di tubuh beliau, kemudian bersihkan tubuh beliau, dikembalikan lagi ulat itu ke tubuhnya. Pripun itu? Orang beriman dengan keadaan seperti ini, cobaan yang sangat berat, kekayaan habis, anak-anak habis, bahkan istri yang tercinta dalam pengasingan pun meninggalkannya. Istri tercinta pun meninggalkan. Kemudian apa yang beliau lakukan? Syukur beliau atas nikmat yang Allah berikan, atas iman dan Islam yang diberikan kepada beliau. Beliau sampai tidak menghardik ulat yang menempel, yang menggerogoti dagingnya. Allah SWT menyapa dua nabi yang berbeda ini siddiqon nabiyya. Nabi yang benar, bukan nabi miskin, nabi kaya, nabi hebat, bukan. Dilihat, inilah orang beriman hadirin yang mulia. Jadi dia miskin, dia kaya raya, sama saja sebenarnya. Kalau ada iman juga bahagia. Ketika Nabi Sulaiman alaihissalam didatangi seorang petani yang menyaksikan kerajaannya yang luar biasa, yang megah, maka petani itu mengatakan, subhanallah, kagum dengan kerajaannya Nabi Sulaiman alaihissalam. Apa kata orang beriman ini, nabi yang beriman ini? Hai petani, ketahuilah, kata subhanallahmu itu adalah lebih baik daripada kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam dan seluruh isinya. Ini klaimnya orang beriman hadirin pun. Jadi meskipun raja diraja, tidak sombong, tidak ongah, tidak serakah, tidak menindas, tetapi tetap memahami bahwa subhanallah itu malah lebih tinggi dibanding semua apa yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Ayub alaihissalam meskipun dalam keadaan susah, dalam keadaan, tetapi beliau tetap syukur pada Allah SWT dalam kesabaran dan kesyukuran. Maka hadirin yang mulia, yang ekstrim pun diperlihatkan kepada kita. Beliau apa tidak bahagia Nabi Ayub alaihissalam dalam keadaan sakit? Beliau bahagia atas iman yang diberikan. Oke lah, kita tidak jauh-jauh dengan nabi-nabi. Kita lihat ibunda kita Siti Aisyah radhiyallahu anha. Siti Aisyah radhiyallahu anha, beliau suatu ketika mendapatkan kiriman 100.000 dirham. 100.000 dirham itu pinter? 100.000 dirham itu nek sak dirham boten sami kali sak dirham nopo niku Uni Emirat Arab. Boten. Niku 2,95 gram perak. Kita hitung-hitung ya sekitar 500.000 lah. Sak dirham niku 500.000. Saged tumbas nopo niku? Sak dirham. Nek tumbas lauh ya lumayan ya. Hari yang mulia 100.000 dirham. Wah itu saged nopo niku? Nek dikali 500.000 pinten niku? Pinten? 500.000 dikali 100.000, 5 miliar apa nopo 50 miliar? Pokoknya banyak lah ya. Kata dikirimi pagi hari yang mulia didapatkan pagi hari. Maka ibunda Siti Aisyah radhiyallahu anha menyampaikan, dok asisten beliau, dok ini lho entuk nopo niki rezeki disodokahke. Maka asisten beliau, khadimah beliau mengambil baki, membawakan dirham itu dibagikan
kemudian balik sudah habis, ini dibagikan lagi. Berkali-kali bolak-balik hadirin yang mulia, nganti entek 5 miliar disodakahke sak dino. Pripun niku? Hah? Wong gedeng iki. Pada saat itu hadirin yang mulia, Siti Aisyah radhiyallahu anha, ibunda kita, sedang puasa. Maka Khadimahnya mengatakan, ya ibunda, mbok menawi niku sak dirham mawon disisahkan biar nanti bisa buka puasa dengan beli daging nopo lauh. Ternyata yang mulia tidak ada makanan pada sore hari itu. Semuanya sudah disedekahkan. Saat itu ibunda Siti Aisyah radhiyallahu anha sedang berpuasa dan buka puasa tidak ada makanan. Dari pegang 5 miliar. Pripun itu? Nopo niku salah apa nopo pripun itu? Ya tidak masuk dengan kepahaman kita mawon. Ini masalahnya kita tidak masuk dengan kepahaman kita. Kalau masuk akal-akalan sangat-sangat masuk. Bukankah akhirat itu adalah abadan-abadan? Pripun nopo pripun? Bukankah akhirat itu kita akan dapatkan semuanya apa yang kita bayangkan saja kita bisa dapat. Orang beriman kecil saja itu 10 kali dunia dan seisinya. Sibida di zaroh, iman seseorang itu dilipat gandakan oleh Allah SWT balasannya di akhirat itu 10 kali dunia dan seisinya. Pripun? Jadi sebenarnya secara akal-akalan itu leres tapi tidak sesuai dengan kepahaman kita. Jadi teman-teman sekalian, sebenarnya ukuran kebahagiaan seseorang itu tergantung pada ukuran keimanannya, bukan tergantung kepada hartanya. Keimanannya, semakin beriman seseorang maka semakin bahagia. Apakah ibunda Siti Aisyah radhiyallahu anha pada saat itu susah, sedih, nerongsong, duit 5 miliar disedekahkan kami? Apakah itu salah? Apakah beliau tidak bahagia saat itu? Beliau bahagia, telah membawa duit beliau disedekahkan, nanti akan dijumpa. Maka hadirin yang mulia, sebenarnya orang beriman itu semakin tinggi imannya, Allah SWT akan buka sedikit demi sedikit tabir tentang hal-hal yang gaib. Orang beriman itu sensitivitas gaibnya itu akan muncul. Sehingga apa? Ketika dia beramal, dia akan gembira. Seorang pemuda telah tanya, ya Rasulullah, mal iman? Nopo niku iman ya Rasulullah? Idza sarratska hasanatu wa idza sa'atka sayyi'atu. Menawi jenengan beramal soleh, beribadah, gembira, dan kalau bermaksiat dia susah. Ini ciri-ciri yang sederhana saja. Rasulullah dengan pemuda jawabnya juga sederhana, dan itu ukuran untuk kita juga. Sejauh mana kita sholat kita bergembira. Kalau orang melihat hasilnya akan gembira. Oh, aku entok rumah. Sebentar lagi saya mau lihat rumahnya. Makin dekat ke rumah itu makin gembira kita. Kenapa? Sudah terbayang-bayang mau melihat rumahnya. Wah, rumah 3 lantai, luas halamannya 1 hektar. Gembira kita karena sudah terbayang. Orang-orang beriman hadirin yang mulia, semakin dia beramal, semakin ditingkatkan imannya, semakin dibuka tabirnya untuk kehidupan anugerahnya nanti di akhirat. Jadi semakin gembira dia, semakin tidak terasa kalau sakit. Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu ketika ditanya, brother, pripun, bagaimana keadaanmu ketika engkau ditindih batu dan engkau mengatakan ahad. Maka Bilal bin Rabah mengatakan, sesi kehidupan saya yang paling bahagia adalah ketika saat itu, ketika batu ditindih di padang pasir, diterik matahari, dan saya mengucapkan ahad. Begitu nikmat ketika saya ucapkan itu. Pripun itu? Pripun? Jelas-jelas batu ditimpuk, panas, terik, jelas disiksa nih. Jadi beliau mengucapkan ahad dengan keindahan dan kenikmatan. Berarti hadirin yang mulia, Allah singkat
terkait dengan kehidupannya yang itu, maka tidak terasa penderitaan. Maka dari nasihat kita pada malam hari ini, mari kita mengambil logika keimanan. Semakin kita beriman, maka kita semakin berbahagia. Jadi ukuran harta, ukuran jabatan, ukuran pangkat, ukuran tahap, lahan, lemah, itu adalah takdir. Itu nopo-nopo, itu bagian dari takdir. Kalau jabatannya tinggi, dia beriman, dia bahagia. Kalau dia tidak punya apa-apa, tapi dia beriman, maka dia juga bahagia. Itu ekstrim ya. Nabi Ayub alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam tidak punya apa-apa. Orang katanya Nabi yang paling miskin. Pun demikian hadiah mulia. Dalam kebahagiaan kehidupan kita dapat cerita kisahnya, perjalanan dakwahnya dengan bahagia. Punya kesaktian, punya mukjizat dari Allah SWT menyembuhkan. Bahkan yang mati pun, yang sudah meninggal, sampun sedo, bisa ditangis, bisa dihidupkan kembali. Beliau tetap dalam keadaan seperti itu. Baginda kita Nabiullah Kanjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika hajatul wada, haji yang terakhir, beliau bukan tidak punya harta, beliau nopo kurban 100 onta. Karena pada saat itu Ali bin Abi Thalib usianya 27 tahun. Ini kebetulan dan memang takdir Allah juga. Dari Yaman datang juga, kemudian karena sudah janjian dari Yaman nanti ketemu di Mekah. Kanjeng Rasulullah itu dari Madinah, jumpa di Mekah dari Yaman, sahabat Ali bin Abi Thalib. Kemudian karena 100 ontanya diserahkan kepada Ali bin Abi Thalib 27. Pada saat itu usia Ali bin Abi Thalib terbilang 27 tahun, Kanjeng Rasulullah 63 tahun. Jadi 63 dan 27 itu 100 onta. Beliau kurbankan. Ketika beliau tidak begitu lama dalam menjelang ajal beliau, berapa harta yang beliau ada di sekitar beliau? Berapa harta? Hari yang mulia, inilah orang beriman sedikit demi sedikit atau sebagian besar memindahkan ke akhirat. Ini ukuran orang beriman hari yang mulia. Maka dalam majelis ini mari kita pahamkan diri kita bahwa sebenarnya tidak ada tangisan untuk suatu penderitaan apapun untuk urusan dunia. Itu karena kita menangis karena memang iman kita lagi rendah. Kalau imannya mapan hadinya mulia, semua kesulitan tidak ada bagi orang beriman. Semua kepedihan sebenarnya tidak ada bagi orang beriman. Dan sebaliknya, bagi orang beriman pun ketika ada harta kekayaan yang berlimpah, ketika jabatan yang tinggi, ketika rumah yang megah dan besar, tidak membuat dia sombong. Dia merasa biasa-biasa saja. Itu adalah bagian dari takdir. Doi omah, doi mobil, doi sawah, doi lemah, biasa saja. Biasa saja bagi orang beriman. Tidak punya pun juga biasa saja. Maka hadirin yang mulia, dalam majelis ini kami mengajak kepada kita semua, mari kita setel lagi rasa kita, setel lagi keilmuan kita, keilmuan dan kepahaman kita bahwa ukuran kebahagiaan bagi orang beriman adalah keimanannya. Semakin imannya tinggi, maka semuanya akan memberikan kebahagiaan atas dirinya. Apakah ada harta atau tidak ada harta? Apakah ada makanan atau tidak ada makanan? Apakah rumahnya bocor atau tidak bocor? Apakah anaknya tidak bisa dibiayai sekolah atau bisa dibiayai sekolah? Ini perkaranya perkara keimanan. Semakin tinggi iman kita, maka semuanya kita pandang adalah sebagai kebahagiaan. Maka ajib bagi orang beriman, ketika mengalami musibah, dia sabar, bahkan dia syukur. Ketika mendapatkan harta tahta berlian, maka dia syukur dan dia juga sabar.
Maka ini hadirin yang mulia, demikianlah orang yang beriman. Kita sedang mudzakarah, saling mengingatkan tentang kisah-kisah orang-orang yang sukses. Mereka telah sukses, sahabat-sahabat yang lebih dekat zamannya dengan kita, ya, lebih dekat daripada Anbiya alaihi salam yang di sebelah sana. Sahabat-sahabat adalah contoh nyata bervariasinya sahabat-sahabat. Mereka ada juga yang kaya, mereka ada juga yang miskin, mereka ada juga yang meminta doa, oh ya Allah, jadikanlah saya selalu sakit dan saya miskin. Itu ada sahabat yang mengatakan gitu. Doa Abu Darda radhiyallahu anhu. Dan akhir riwayat beliau meninggal di satu padang dalam keadaan terasing. Apakah beliau tidak bahagia, hadirin mulia? Beliau orang beriman. Allah singkap pengharapan atas anugerah yang akan Allah berikan kepadanya. Maka tidak ada kesedihan, tidak ada ketakutan, tidak ada kerisauan. Yang adalah menanti, berharap nanti akan jumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini orang beriman, hadirin mulia. Maka alhamdulillah di majelis zikir asyidik ini adalah sudah pas bagi kita. Mari setiap mingguan, ya, setiap malam Kamis ini kita setel lagi kepahaman kita atas kebahagiaan. Sudahlah yang masa-masa lalu, kebahagiaan itu masa kanak-kanak kita lah, masa kanak-kanak emosional kita. Tidak ubahnya sebagaimana anak-anak kita sendiri. Anak-anak kita itu waktu kecil, ya, itu kalau dikasih permen, sak permen cek 100 juta. Pundi saya dipilih bu, pak, pundi niki permen, ketok permen niki cek 100 juta. Berikutnya saya dipilih, kita ambil ini pak, dia nangis, ini dirobek, 100 jutanya dirobek pak. Padahal kalau 100 juta ini bisa sak gudang ini dapatnya. Itulah kepahaman anak, karena dia paham atas yang nyata. Saya ketok, saya bisa dirasakan langsung. Kalau kita orang beriman yang mulia, kepahaman kita sebagaimana cek ini pak. Jadi nopo dijenengan duit tabungan nopo nih, tabungan itu pak. Jadi nek angkone satu tok ya 0,00000. Nah ini kepahaman kita ini kok yang ngata niki. Nak permen itu ya wes rapopo lah nih, jigoan. Luas halamannya 2000 meter. Kemudian ada cek gironya senilai 100 miliar. Sehari saja susah digot, kemudian setelah itu akan dapat rumah harga 10 miliar, kemudian cek 100 miliar, kemudian tanahnya itu 2000 meter. Ribut itu. Raman apa bukan? Raman apa raman ini? Ya tidak apa-apa, tidak mati kok, tunggu saja. Tidur aja di got, tidak apa-apa. Setelah itu nanti dapat hadiah. Mestinya semua orang mengatakan, oh iya, pintar itu, pintar. Dibanding orang yang disuruh tinggal di rumah tadi yang harga 10 miliar, ada duit dipakai yang berapa itu tadi saya bilang, 100 miliar, kemudian tanahnya 2000 meter, sehari dia nikmati semuanya, silakan belanja. Tapi setelah itu tinggal di hutan. Berikut, pilih mana? Setelah itu sehari saja dia nikmati semua, setelah itu tinggal di hutan. Oh, yang milih ya gendeng itu, yang mau milih 100 satu hari nikmati, kemudian setelah itu bertahun-tahun, berbulan-bulan, bermenit-menit, berjam-jam, berbulan-bulan, bertahun-tahun di hutan. Oh, itu orang gendeng. Hadirin yang mulia, perbandingan antara lamanya dunia dan akhirat tidak bisa dibandingkan seperti yang tadi itu. Sehari, kemudian sepanjang hidupnya bahagia, dapat harta, dapat ini, sehari susah. Itu perbandingannya cetek saja sebenarnya. Karena akhirat itu panjang sekali dan dunia ini jadi kecil, sangat kecil. Jadi wajar Ibunda Siti Aisyah radhiyallahu anha sedekah MPR. Bukan salah itu, karena paham. Sama dengan pahamnya kita saat ini, susah dia sehari kemudian dapat harta yang berlimpah. Jangankan sehari, wong biasanya sampai bertahun-tahun datang ke mana? Ke Korea, ke Cina, ke Jepang jadi TKI, TKW, susah kan itu, jauh dari anak, jauh dari istri, jauh dari
istri atau jauh dari suami, bahkan TKW perempuan ke Jepang, ke Korea. Mau apa? Mau cari duit. Dapatnya berapa? Bisa bangun rumah. Bertahun-tahun Pak, Bapak Ibu sekalian, bertahun-tahun. Itu pun dipilih karena itu menarik. Maka inilah yang mau kita cerahkan tentang logika kita, akal kita tentang keimanan. Jangan sampai salah. Kita belajar untuk merasa bahagia atas amal-amal yang kita lakukan. Mulai sekarang hadiah mulia kita patrikan dalam diri kita. Setiap amal kita merasa bahagia, dan ini penting sekali, sangat penting ini. Sholat isya secara berjamaah sebagaimana sholat sunnah setengah malam. Sholat subuh secara berjamaah sebagaimana sholat malam sepanjang waktu. Nah, itu nih. Setelah perang Khaybar, seorang mengatakan, ya Rasulullah, kulon dapat niki entuk gonimah. Kemudian kalau jual tumbas, jual beli, kemudian dapat untung. Tidak ada orang yang lebih untung dari saya di lembah ini. Saya yang paling untung ya Rasulullah. Kanjeng Rasulullah ngendika, piro kuwi sik untungannya dapat entuk piro? 300 ukiah. 300 ukiah itu kalau kita hitung-hitung sekitar 2 miliar. Kita hitung-hitung lah kalau dikonversikan sampai sekarang 2 miliar. Ya akeh loh. Habis dapat pampasan perang, kemudian jual beli, akhirnya dapat 2 miliar. Oh lumayan lah. Lumayan dapat. Maka hadirin yang mulia, Rasulullah mendiko, memberitahu kepada sahabat itu, maukah aku beritahukan kepadamu ada yang lebih mudah caranya untuk dapatkan lebih baik dari itu, lebih singkat caranya dan lebih mudah. Nama itu jawaban Rasulullah apa? Ada yang lebih mudah untuk dapat 2 miliar itu. Sholat sunnah setelah sholat wajib. Itu lebih mudah. Rasulullah selalu mengingatkan kembali ketika sahabat ini bergembira atas keduniaannya, diingatkan, dielengke kembali tentang bergembira atas mendapatkan amal-amal. Kita pun demikian Bapak Ibu sekalian. Tausiah niki dia mengingatkan, alhamdulillah kita punya kendaraan, anak kita sekolah bisa sarjana, alhamdulillah anak kita punya jualannya laku, alhamdulillah. Tapi kita dalam tausiah ini kita diingatkan kembali ada sesuatu yang lebih. Jadi kita diingatkan sebagaimana Rasulullah mengingatkan sahabat ini setelah perang Khaybar itu, bahwa ada yang lebih mudah. Jadi sholat sunnah setelah sholat wajib, nopo malih sholat wajib pun. Sholat sunnah setelah sholat wajib lebih baik dari 2 miliar itu. Kita di tausiah ini pun mengingatkan kembali. Jadi zikir kita subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Ini lebih penting lagi. Logika kita di refresh, diingatkan kembali pentingnya tentang amal-amal. Panjenengan sedaya ingkang sampun tabungan amal-amal, semangat bergembira. Jangan sampai kita tidak punya amal pribadi. Aku dua amal pribadi, setiap hari saya tidak akan pernah mau membisu saya kodok 100 Al-Fatihah setiap hari. Ada orang itu. Jadi setiap hari dia mau Al-Fatihah. Saya kok remen kali Al-Fatihah. Di mana-mana itu ada Al-Fatihah. Makanya tak Al-Fatihah kalau seandainya terlewat tak kodok dia. Pokoknya itu saya tak andalki. Itu bagus itu saya. Jenengan dia monggo jenengan senangnya remennya nopo amal-amal dalam agama, nah itu jadikan amal Anda. Nopo sholawat 100 kali setiap hari atau setiap habis sholat. Nah, setiap habis sholat pakai sholawat terus setiap. Allah SWT akan memberikan jawaban seperti itu. Doa sebaliknya untukmu 10 kali lagi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Maka hari ini yang mulia kita diperintahkan juga untuk sholawat. Banyak lagi yang lain. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, bacaan-bacaan tertentu. Kita jaga. Mana yang kita pilih? Saya tak pilih yang qiyamul lail. Monggo. Jaga 11 rakaat misalnya. Saya tak jaga terus qiyamul lail atau sholat duha atau apa saja kita jaga yang mulia.
dengan gembira, dengan percaya diri dan berharap atas anugerah Allah SWT. Inilah logika keimanan kita. Jadi logika sebagai orang beriman, niku percaya sangat bahwa nanti insya Allah akan memberikan anugerah nanti di akhirat. Niki mawon apa yang bisa kami sampaikan. Nyuwun ngapunten niki kula napa rodok grogi niki. Leres saestu niki. Soalnya pandangannya di sini ada ibu-ibu, di sini ada boten biasa kula. Ya kalau di kampus ya biasa juga, tapi kalau bicara tentang tausiah kemudian situasinya hanya agak grogi ya. Agak nopo canggung. Tadi abad di apa nih? Ada lupa. Jadi cukup sekian nih. Di ngapunten menawi ada kesalahanipun, kekuranganipun. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memilih kita kekekalan dalam keimanan. Kemudian kita diberikan rasa gembira atas amal-amal kita. Kita sholat, kita merasa gembira, kita merasa nikmat. Kita sedekah, kita merasa gembira. Bukan karena diakui orang, tetapi kita gembira nanti Allah SWT memberikan anugerah kepada kita. Kita sholat, kita puasa, kita zakat, kita gembira atas amal-amal kita. Allah berikan kegembiraan atas amal kita, tidak karena pengakuan orang, tetapi karena amal kita yang ikhlas. Nah, inilah yang kita harapkan dari pengajian tausiah kita ini, agar logika kita sebagai orang beriman tercerahkan. Kita merasa senang, kita merasa gembira ketika kita berada dalam majelis ilmu. Kita merasa senang, kita bergembira kita bergaul dengan orang-orang beriman. Kita senang ketika diingatkan tentang Allah dan Rasulnya. Jangan sampai aku wes ngerti ya niki, wah repot ini. Aku wes ngerti ini kan pun repot nih. Nek sedoyo niku sing ngerti, tidak ada yang anyar, boten wonten sing anyar. Sedoyo niku pun lawas saking Kanjeng Rasulullah dan sahabat-sahabat menyampaikan kepada kita. Ini cuma diulang-ulang karena manusia itu memang suka lupa. Jadi nek wonten tiang yang ingatkan sholat, mari kita sholat berjamaah. Allah itu akhirat adalah kehidupan selama-lamanya seorang muslim. Dan kita ini karena terikat sebagai seorang muslim karena kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita gembira dengan dengar seperti ini. Jangan sampai alergi. Boten ini. Ada tausiah, kita tidak alergi. Kita senang, kita remen, kita senang. Demikian ini saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan kita semua ini istiqomah, diberikan istiqomah oleh Allah SWT atas kebaikan-kebaikan kita, atas amal-amal kita. Kemudian kita semua mengakhiri kehidupan kita ini dijemput oleh malaikat Israel dengan husnul khotimah. Bisa tersenyum ucapkan la ilaha illallah. Subhanallah bihamdi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Nabi Muhammad SAW. Nah, tadi putri, sekarang putra. Ayo yang putri. Oh, yang di ujung belakang. Siapa? Kosim. Wah, ya Allah, udah paham ya. Alhamdulillah. Ibrahim, ada Kosim, enggak sama. Alhamdulillah. Ini ibu-ibu ini cerdas semua ini. Guru besar Universitas Gajah Mada ini terakhir pergi sekarang. Ya, alhamdulillah. Kita doakan direksi selalu ya. Ya, jangan dilihat dari besarnya lah ya. Dilihat dari kemeriahan. Kita mendukung acara pengajian ini. Alhamdulillah. Oh, lagi apa? Sudah cukup? Cukup ya. Demikian saja. Tetap semangat. Ini sekarang jumlahnya begini ya. Nanti minggu depan harus lebih banyak lagi. Kan logika iman kita kan meningkat. Siapa yang menunjukkan kebaikan pada saudaranya, maka dia akan mendapatkan pahala
sebagaimana apa yang dilakukan kebaikan saudaranya dengan tidak mengurangi kebaikan saudara, pahala saudaranya itu. Nah, jadi kalau kita ngajak satu, kemudian dia berubah jadi sholat, jadi puasa, jadi semangat dalam agama, kita dapatkan semuanya. Nah, itu sebabnya anak-anak kita yang paling penting kalau dalam kontrol kita. Jadi jadikan anak-anak kita anak-anak yang soleh dan soleha, sehingga apa itu jadi andalan kita. Insya Allah nanti di alam kubur ada setoran terus. Nah, demikian apa yang bisa kami sampaikan insya Allah. Jadi minggu depan ini bapak-bapak pribon ini janji ya, kursinya diisi semua nanti ya. Nah, jadi satu orang target dapat satu orang. Nah, yang tidak hadir, Kanjeng Rasulullah ngendiko itu, siapa yang tidak hadir saat ini bertanggung jawab. Yang hadir saat ini bertanggung jawab yang tidak ada. Oh, yang tidak ada ya. Jadi yang tidak ada di Maroko, yang tidak ada di Papua, yang tidak ada di itu akhirnya sahabat-sahabat bertebaran. 124.000 sahabat. Akhirnya yang meninggal itu di Jazirah Arab cuma 10.000. 114.000 bertebaran. Ada yang di Indonesia, di Kota Barus. Kota Barus itu ada sahabatnya, ada yang meninggal di sana. Makanya ditentukan sebagai titik nol peradaban Islam Indonesia. Titik nol peradaban oleh Pak Jokowi yang kemarin. Nah ya, titik nol peradaban. Saya pernah ke sana dan saya datang ke makam itu, subhanallah. Memang ada energi ya, energi keyakinan dalam keimanan. Insya Allah teman-teman juga pun biasa juga ziarah itu memberikan apa energi keimanan untuk kita semakin semangat. Jadi targetnya minggu depan kursinya diisi semua. Jadi ibu-ibu juga nanti dipenuhkan. Makin banyak majelis kita ini. Ya dirayu, ya diajak ya. Kalau orang berdagang itu kan dirayu kan. Masa mau enggak gitu. Dirayu, nanti nih tak tumbas kayak gini. Ayo ikut pengajian ya. Kok yang kata niku wes ayo nih. Subhanallah bihamdi subhanallahi bihamdika sudah lantas astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.